Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Nadi mengganggu waktu jenengan sebentar. Ini Pak, saya untuk tahun ini ikut di program pendidikan guru penggerak Pak. Alhamdulillah sudah masuk di modul 3.1. Nah, di modul 3.1 ini di tugas demonstrasi kontekstual ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah, yaitu terkait tentang pengambilan keputusan Bapak terkait beberapa permasalahan yang mungkin seringkali terjadi di sekolah. Dan mungkin Pak Nadi dengan pengalamannya selama ini sebagai kepala sekolah, insya Allah memiliki trik-trik khusus. Oleh karena itu saya ingin menimba ilmu atau memperoleh informasi terkait itu. Pak Nadi bersedia nggih? Siap. Jadi ini Pak, ada beberapa kasus yang mungkin ingin saya sampaikan dan ini terangkum di beberapa pertanyaan Bapak. Terutama kasus yang terkaitan dengan dilema etika, di mana ada prinsip benar lawan benar. Mungkin Bapak seringkali menjumpai kasus seperti itu. Dan ada kasus lagi yang kedua, yaitu terkait dengan bujukan moral Pak. Namun ada yang mungkin perlu perhatian khusus adalah yang di dilema etika. Kadang benar sehingga kita sulit untuk membedakan. Untuk pertanyaan pertama Bapak, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi apakah kasus yang panjenengan hadapi ini termasuk dalam kasus dilema etika atau termasuk dengan bujukan moral Bapak? Terima kasih Pak Robi, terkait dengan permasalahan yang ada di lembaga yang memang banyak sekali. Namun biasanya saya itu saya lihat dulu itu kasusnya itu, apakah itu termasuk bujukan moral atau dilema etika, itu saya lihat dulu. Biasanya saya lihat dulu kasusnya. Apabila kasus-kasus itu berhubungan dengan ranah hukum, ini biasanya itu berarti itu adalah merupakan bujukan moral. Jadi kasus-kasus yang berkaitan dengan ranah hukum itu merupakan bujukan moral. Akan tetapi jika tidak ke ranah hukum, tidak melanggar hukum, dan itu merupakan pertimbangan-pertimbangan atau keputusan-keputusan pada kedua sisi yang ada, yang sama, itu dipastikan merupakan dilema etika. Seperti itu kasusnya. Jadi prinsip benar-benar itu dilema etika, kalau benar salah mungkin bujukan moral. Oke, terima kasih Bapak. Untuk berikutnya, selama ini Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di lembaga ini, terutama untuk kasus-kasus yang dilema etika tadi, sehingga kadang kita sulit di persimpangan membedakan mana yang harus diputuskan, mana yang tidak. Mungkin bagaimana Bapak? Menurut saya begini, saya lebih memilih nilai-nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi, Mas Robi. Jadi nilai-nilai kebajikan ini kita junjung tinggi, karena dengan menjunjung tinggi nilai kebajikan seperti nilai keadilan, kejujuran, kemanusiaan, dan lain-lain, maka kebenaran itu akan mengikuti dengan sendiri. Seperti itu. Jadi kita tetap berprinsip menjunjung tentang nilai kebajikan yang disepakati bersama Bapak. Terima kasih. Terus berikutnya Bapak, tadi Bapak sudah menyampaikan cara yaitu ada nilai kebajikan yang dilaksanakan. Namun adakah langkah atau strategi seperti apa Pak yang mungkin panjenengan lakukan jika menyelesaikan kasus yang terkait dengan dilema etika tadi? Ya, memang masalah ini kan banyak di lembaga ini. Namun kita tetap punya cara, punya langkah. Jadi langkah yang pertama ini adalah kita harus mengkomunikasikan dulu. Jadi
mengkonfirmasi dulu permasalahan-permasalahan yang ada. Dan saya lebih banyak menggali informasi itu dari teman-teman, dari guru-guru senior. Yang pertama seperti itu. Jadi pertama kita konfirmasi dulu, terus kita menggali informasi dengan teman-teman, dari teman-teman senior terkait fakta mungkin. Iya, itu langkah kita yang pertama. Yang kedua adalah kita tetap diskusi dengan kan di lembaga ini ada wakil kepala sekolah gitu ya, ada dewan komite dewan pengembang itu. Jadi kita tetap berdiskusi permasalahan yang ada itu dengan wakil-wakil kita ini, terus dengan senior juga gitu. Insya Allah setelah diskusi itu nanti akan menemukan solusi yang ada itu dari wakil-wakil kepala sekolah itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah biasanya saya memposisikan diri saya. Jadi kalau ada masalah itu, misalnya guru si A itu ada masalah, itu saya kembalikan ke saya dulu. Jadi bagaimana jika saya ini mengalami masalah hal yang sama dengan guru itu, makanya segala sesuatu saya kembalikan ke saya. Saya dulu, di situ nanti kita akan menemukan cara untuk memutuskan keputusan ini sehingga yang salah ini tidak merasa terpojokkan, tidak merasa disalahkan, tapi dia itu merasa salah dengan sendirinya. Memahami. Iya. Jadi kita kembalikan ke kita dulu gitu. Jadi ada 3 itu Mas Robi yang perlu jenengan lakukan. Yang saya lakukan ada 3 langkah itu. Oke. Terus berikutnya Bapak, adakah hal lain Bapak yang mungkin Bapak anggap sebagai suatu hal yang efektif dalam mengambil suatu keputusan khususnya pada saat menghadapi kasus yang itu tadi, yang ada kaitannya dengan dilema etika tadi Bapak? Jadi saya rasa begini, semua akan efektif jika kita ini komunikasi kata kunci itu dengan dengan komunikasi dengan baik lah kepada semua pihak yang ada di dalam sebuah lembaga ini, termasuk yang berkepentingan. Jadi saya ini selalu mengkomunikasikan permasalahan apa saja yang ada di dalam lembaga. Karena dengan komunikasi ini insya Allah nanti akan saling terbuka. Masalahnya itu akan terbuka nanti, sehingga bisa dengan mudah untuk menemukan solusi. Kalau kita itu tidak komunikatif, tidak akan terbuka. Nah, kalau sudah tidak terbuka, tidak akan menemukan solusi yang ada. Sama seperti itu. Jadi kita baik-baik saja, komunikasi yang baik. Insya Allah nanti kalau sudah komunikasi baik, mereka akan terbuka. Kalau sudah terbuka, bisa dipecahkan. Itu pendekatan humanistik ya, kemanusiaan ya. Terus berikutnya Bapak, mungkin selama mengambil keputusan Bapak pasti mengalami tantangan. Ada hal yang mungkin menjadi pertimbangan khusus lah yang terkait tantangan lagi. Kira-kira apa Bapak tantangannya? Begini Mas Robi, tantangan itu kan ada saja. Setiap kita memutuskan sesuatu pasti ada tantangan. Setiap kita membuat sesuatu itu ada tantangan. Cuma tantangan ini kan ketika kita tidak ada keterbukaan, itu yang bahaya. Tapi kalau ketika kita ini ada keterbukaan, insya Allah masalah yang sedang dihadapi, kasus-kasus yang kita hadapi, termasuk dilema etika ya, ini insya Allah akan selesai. Dan itu pasti akan membutuhkan keterbukaan dari semua pihak ini.
untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kita terbuka saja. Jadi kalau insya Allah kita ini terbuka, ya insya Allah masalah ini akan teratasi. Jadi kita harus terbuka. Kalau kita terbuka, tantangan itu bisa teratasi gitu. Berarti kata kunci yang saya pegang, kalau boleh saya jadi gitu. Jadi kalau kita ini tidak ada keterbukaan pada masalah yang sedang dihadapi, pada kasus yang ada itu nanti akan kesulitan. Itu tantangan kita. Nah, insya Allah kita harus terbuka saja. Ya, terima kasih. Untuk kasus berikutnya atau pertanyaan berikutnya, kadang dalam pengambilan keputusan itu ada yang membuat jadwal khusus, Pak. Ada yang langsung diselesaikan pada saat menghadapi masalah. Terus kira-kira Bapak lebih ke mana? Apakah ada jadwal khusus atau langsung menyelesaikan masalah di tempat, Pak? Masalah untuk menyelesaikan masalah itu yang jelas kita tidak ada jadwal. Cuma kita ini menggunakan prosedur saja. Prosedurnya yang jelas. Seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi ya, saya ini kalau menghadapi segala sesuatu itu kan komunikatif. Nah, kita menggali informasi dari teman-teman. Nah, dari informasi itulah kita menggali informasi yang ada itu kita diskusikan. Kita diskusikan dengan teman-temannya, dengan teman wakil, dengan komite pembelajar termasuk itu. Pokoknya kepada semua pihak yang terlibat terkait. Seperti itu. Berarti tidak ada jadwal khusus, namun harapannya masalah itu kita harus menggunakan prosedur itu ya, prosedur sehingga masalah dapat terselesaikan. Iya, gitu. Terima kasih, Pak. Terus, dan yang tidak kalah pentingnya menggali informasi fakta, yang depan tadi saya ceritakan tadi. Tidak ada jadwal tapi ada prosedur kita menggali informasi terkait permasalahan masalah. Terus berikutnya Bapak, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak dalam memecahkan kasus terutama terkait dengan dilema etika? Yang jelas kita tadi yang saya sudah cerita di situ, kita ada wakil, ada ketua komunitas pembelajar ya, yang mana beliau ini adalah guru-guru senior. Nah, dari situlah kita akan mengetahui karakteristik yang ada, karena kita kita ini kalau minta informasi yang guru-guru senior terus wakil, mereka itu kan yang di sekolah itu tidak pindah-pindah. Mereka lebih banyak tahu daripada kondisi daripada kadang-kadang kepala sekolah itu 2 tahun pindah, 3 tahun pindah, seperti itu. Nah, itu sebagai landasan saya dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi seperti itu. Terima kasih. Terus berikutnya Bapak, ini juga menjadi pertanyaan terakhir, dan terima kasih dari 7 pertanyaan tadi. Saya sudah mendapatkan banyak sekali informasi terkait yang panjenengan sampaikan. Dari hal yang sudah panjenengan sampaikan Bapak dari awal sampai akhir tadi, apakah pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil suatu keputusan terkait kasus dilema etika tadi, Pak? Jadi begini Mas Rudi, juga di depan tadi sudah saya ceritakan bahwa intinya kita ini harus selalu membangun komunikasi yang baik dengan seluruh pihak. Nah, kita pun harus membangun rasa empati kepada seluruh warga sekolah yang ada, karena mereka juga keluarga kita.
mestinya di dalam lembaga ini kan ada kepala sekolah, ada wali kepala sekolah, ada guru. Ya. Ini kita bangun yang baik karena ini merupakan warga kita gitu. Dengan demikian kolaborasi itu sudah ada antara atasan, antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah dengan guru. Kalau sudah kolaborasi ini dengan baik, insya Allah untuk memwujudkan pendidikan yang baik di dalam lembaga ini bisa terwujud dengan baik. Jadi untuk bisa juga untuk menyenangkan siswa. Artinya berpihak pada murid, Pak. Iya, bisa menyenangkan siswa. Gitu. Insya Allah seperti itu. Terima kasih Bapak. Ada 8 pertanyaan yang saya ajukan tadi dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat saya petik terkait ini. Mudah-mudahan apa yang Panjenengan sampaikan ini dapat menginspirasi langkah-langkah saya dalam menjalankan pendidikan program guru penggerak. Oke, terima kasih Pak Robi ya atas ini wawancara ini. Saya doakan perjalanan Mas Robi untuk menjadi guru penggerak ini lancar, sukses. Nanti ilmunya bisa dimanfaatkan di lembaga kita ini karena ini ilmu baru. Penggerak ini kan merupakan program baru, sehingga nanti sekolah kita ini nanti bisa lebih cepat untuk berkembang. Terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak Robi, gimana kabarnya? Alhamdulillah Bapak. Pripun kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf ganggu waktu panjenengan. Hari ini saya mendapatkan tugas Bapak untuk mewawancarai kepala sekolah terkait modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah terkait beberapa hal yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah, yang mana hal-hal tersebut kadangkala di persimpangan, artinya butuh pertimbangan matang-matang dan pengambilan keputusan yang tepat sehingga benar-benar keputusan itu menjadi keputusan yang menjadi solusi terkait kasus-kasus itu. Oleh karena itu Bapak, ada beberapa pertanyaan Bapak yang mungkin nanti akan saya ajukan, terutama tentang bagaimana langkah Bapak terkait pengambilan keputusan terhadap suatu kasus. Apalagi kasus itu mungkin yang bersifat dilema etika, artinya ada benar dengan benar namun bertentangan, dan juga ada kasus yang bersifat rujukan moral, yaitu benar dengan salah. Ada beberapa pertanyaan Bapak yang saya ajukan. Yang pertama, mungkin selama ini ngapunten sudah berapa tahun Bapak untuk pengalaman jadi kepala sekolah? Alhamdulillah saya kepala sekolah di SMK PGRI sudah 2010. 2010 berarti 13 tahun. 13 tahun 4 periode ini. Bersama. Saya yakin kasus-kasus yang Bapak tangani atau Bapak selesaikan bermacam-macam, gitu. Ya, seperti ini. Nah, terus selama ini bagaimana cara Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, di mana kasus itu merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Pak Robi, pertanyaan yang bagus, dan baru kali ini saya mengenal ada istilah dilema etika dan rujukan moral. Dan saya berucap terima kasih Pak Robi karena panjenengan juga guru penggerak. Pada hakikatnya pertanyaan ini cukup bagus. Apalagi terkait dengan dilema etika dan rujukan moral, kita identifikasi terlebih dahulu karena terus terang dilema etika ini dua yang sama-sama benar tetapi bertentangan. Nah, kalau boleh memilih, saya memilih rujukan moral. Tidak ada beban moral sama sekali, benar dan salah itu salah itu ya. Kalau dilema etika ini kan tanggung jawab akhirat. Nah, ini harus kita identifikasi, harus dianalisa. Kalau memang sudah semua diterapkan, harus kita rebut dengan stakeholder yang ada.
Dan lebih-lebih kalau memang permasalahan ini tidak bisa kami selesaikan bersama, ya kami mohon yang kuasa, berarti harus dengan istiqoroh. Nah, ini yang paling terakhir itu Pak. Iya, luar biasa. Artinya kalau dilema etika itu mungkin perlu langkah yang hati-hati. Iya, betul. Perlu berhati-hati karena menyangkut hajat itu kurang banyak dan diterima di kalangan para stakeholder yang ada. Iya, terus pertanyaan berikutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau ada kasus seperti ini, harus saya analisis terlebih dahulu. Analisis mana yang paling betul-betul benar dan mana yang paling tidak benar. Kalau betul berarti harus dianalisis dan harus diterima oleh semua komponen yang ada. Oleh sebab itu perlu dirembuk antara stakeholder yang ada, dari semua komponen-komponen yang ada di sekolah, baik wakil kepala sekolah, urusan kurikulum, kesiswaan, kemudian sarana, bahkan guru-guru juga untuk membahas ini harus dianalisis terlebih dahulu. Kalau sudah dianalisis, tentunya keputusan ini juga harus diterima secara bertahap untuk dilakukan pengujian pengambilan keputusan supaya bisa diterima oleh kalangan yang ada. Jadi itu terus mungkin bisa lebih diperinci Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa? Ada beberapa langkah terkait dengan kasus dilema ini karena keputusan mengandung kebijakan yang benar. Yang pertama harus kita analisis terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang terjadi. Yang pertama dianalisis. Yang kedua melakukan komunikasi pendekatan terhadap pihak yang terlibat dengan permasalahan tersebut. Jadi setelah dianalisis, terus pendekatan terhadap semua pihak. Yang ketiga berkoordinasi dan berkolaborasi dengan komponen sekolah yang ada. Itu yang langkah-langkahnya yang harus kita ambil. Yang terakhir harus kita lakukan langkah-langkah pengambilan pengujian. Ya, perlu diuji dulu. Karena sebelum diterima oleh komponen-komponen yang ada kan perlu diuji tingkat kebenarannya berapa persen keputusan itu. Karena harus ada pengujian yang betul-betul dapat diterima karena keputusan ini harus bersifat final. Berarti saya mengaturnya kalau bisa saya tangkap poin artinya perlu melibatkan semua pihak. Betul, semua pihak stakeholder yang ada di sekolah ini perlu dilibatkan untuk mengambil keputusan ini. Terima kasih. Terus berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap sebagai suatu hal yang efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus yang bersifat dilema etika seperti itu? Panjenengan pernah ada istilah pegadian, Pak? Nah, pegadian itu kan mengatasi masalah tanpa ada masalah. Nah, kasus ini saya ambilkan ibarat seperti itu. Jadi mengambil keputusan tanpa ada masalah. Tanpa ada masalah dan harus diselesaikan secara optimal dan keputusan harus diterima oleh semua. Istilahnya seperti hanya pegadian mengatasi masalah tanpa masalah. Ini bukan promosi Pak. Bukan promosi. Terima kasih. Jadi itu artinya disepakati semua pihak dan harapannya dapat diterima oleh semua pihak. Betul, Pak Robi, monggo. Terus berikutnya, mungkin dalam pengambilan keputusan, Bapak pasti ada tantangan. Hal-hal apa saja Pak yang mungkin menjadi tantangan Bapak, terutama dalam saat pengambilan keputusan pada saat kasus-kasus yang bersifat dilema etika? Jelas berbenturan dengan teman-teman. Makanya untuk pengambilan keputusan harus berhati-hati. Setelah keputusan kalau tidak disikapi dengan kehati-hatian, insya Allah juga akan membuat dampak di belakang hari. Kalau sudah keputusan benar, baru diimplementasikan dengan semua komponen yang ada. Keputusan ini bisa diterima benar. Harus berhati-hatian mengambil sebuah keputusan. Berarti tantangannya bukan dengan orang lain Pak? Bukan, dengan integritas yang ada di dalam sekolah ini. Luar biasa. Terus berikutnya, apakah Bapak memiliki suatu jadwal? Artinya, saat ini kita harus selesaikan, ataukah pada saat terjadi kasus seperti itu langsung diselesaikan di tempat? Terima kasih Pak Robi pertanyaannya. Sebuah kasus tidak ada jadwal tertentu. Jadi begitu ada kasus, ya kita duduk bersama-sama. Kasus ini bisa diselesaikan bersama-sama. Tidak ada
jadwal yang perinci, kasus ini harus diselesaikan, enggak. Jadi begitu ada masalah ya kita bersama-sama. Biar tidak terlalu larut. Betul, jadi langsung nggak usah ada jadwal yang harus. Terima kasih. Terus berikutnya saya tangkap di poin sebelumnya ada beberapa pihak Pak yang mungkin bisa membantu jenengan dalam pengambilan keputusan. Kira-kira ada nggak Pak seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak? Betul, jadi keputusan tidak harus saya ambil sendiri. Jadi semua komponen, misalnya urusan kurikulum ya saya rembukan dengan kurikulum, kesesuaian yang kita rembukan dengan kesesuaian, sarana ya sarana, humas ya humas. Jadi tidak perlu pada keputusan pada saya. Kalau keputusan sudah dirembuk bersama-sama, baru bisa diimplementasikan di lembaga ini supaya kondusif. Gitu. Jadi harus berkolaborasi dengan teman-teman yang sesuai dengan foksi masing-masing gitu, dan harus dikolaborasi dengan teman-teman. Dia keputusan itu bijak dan arif untuk membangun lembaga ini. Sehingga lebih itu tadi masalah selesai, mengatasi masalah. Betul. Luar biasa. Terus yang terakhir Pak, dari semua hal yang sudah panjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa Pak yang mungkin dapat Bapak petik pada pengalaman-pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Tentunya banyak tantangan. Jadi karena dilema ini kan ya dua jawaban yang sama-sama benar, tetapi bertentangan yang ini. Nah ini sebetulnya sangat berat. Makanya jelas ini perlu adanya teman-teman untuk berkolaborasi dengan teman-teman untuk menyelesaikan ini. Jadi kita harus bersama-sama tentang ini. Intinya tidak bisa sendirian. Betul, tidak bisa sendirian. Ekosistem di sekolah. Betul. Kalau dalam Al-Quran ada istilah wasawirhum bil amri, nah itu bermusyawarah dalam suatu perkara, berembuk bersama-sama untuk mengambilkan keputusan itu. Saya kira demikian Bapak, luar biasa pelajaran yang saya ambil dari Pak Hilal terkait pengalaman selama 13 tahun di kurang lebih, yang mana seringkali menghadapi kasus-kasus terutama yang berkaitan dengan dilema etika. Kalau benar salah wis bener ya bener ketok, salah ya salah ketok. Tapi yang seringkali yang mungkin agak perlu pemikiran lebih lanjut adalah kasus yang dilema etika. Luar biasa pengalaman dari Pak Hilal, saya mendapatkan inspirasi dari wawancara kita sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan dapat menjadi inspirasi Pak. Terima kasih Pak Robi. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya lancar semua. Amin. Lancar, sehat semua. Amin.